Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai ada apa antara Joko Widodo dan PDIP. 46 tahun saya belajar ilmu politik sejak di FISIP UI hingga saat ini. Saya tidak pernah melihat seorang tokoh politik, baik itu di Indonesia, di Amerika Serikat, ataupun di Australia, itu setelah selesai menjalani tugasnya sebagai seorang presiden, langsung meninggalkan partainya, dan kemudian bahkan membuat partai yang selama ini boleh dikatakan menjadi satu jiwa dengan dirinya, sejak dia menjadi seorang wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan 2 kali masa jabatan presiden, itu kemudian bukan saja meninggalkan partainya, tapi juga kemudian dia juga berupaya untuk mengerdilkan atau bahkan menghancurkan calon-calon pejabat negara yang berasal dari partai politiknya. Kita lihat misalnya, di Amerika Serikat, seorang Barack Obama selesai menjadi presiden, dia tetap bersama Partai Demokrat, dia terus mendukung calon-calon presiden dari Partai Demokrat seperti Joe Biden ataupun calon-calon lainnya ya, termasuk juga calon presiden yang terakhir, Kamala Harris. Kita lihat juga, saya beri contoh di Australia ya, tidak ada seorang mantan Perdana Menteri dari Partai Liberal ataupun Partai Buruh, begitu selesai menjadi pejabat sebagai Perdana Menteri, langsung kemudian meninggalkan partainya dan kemudian mendukung calon dari partai lain. Ini bukan persoalan balas budi, bukan persoalan utang budi dan juga balas budi. Tapi ini persoalan mengenai bagaimana seorang tokoh politik ya, yang kemudian masuk ke dalam suatu partai politik, mengalami suatu sosialisasi politik yang cukup intens di partainya, terjadi internalisasi politik di dalam jiwanya, lalu kemudian meninggalkan partainya. Dan satu hal juga yang saya catat, bahwa hingga saat ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum mengembalikan kartu tanda anggota PDIP. Dan juga anehnya, PDIP sebagai partai yang selama ini menjadi tempat bagi Jokowi untuk berkiprah, itu juga belum mencabut kartu tanda anggota ataupun keanggotaannya di dalam partai tersebut. Kenapa demikian? Karena kan kita tahu bahwa yang namanya PDIP hanya berjanji untuk mendukung Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Nah, bila kita lihat ya, ini suatu hal yang aneh bagi saya. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan ya, ada 84 kandidat di dalam pilkada kemarin yang di-endorse oleh Joko Widodo. Dan boleh dikatakan hampir-hampir tidak ada calon dari PDIP yang di-endorse, bahkan di setiap daerah di mana calon dari partai lain itu benar-benar maju juga di pemilihan kepala daerah, seperti di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, ataupun di Bali misalnya ya, itu kemudian Joko Widodo berupaya untuk mengendorse calon dari partai lain tersebut dan kemudian berupaya untuk mengalahkan partai calon kepala daerah dari PDIP. Ini suatu hal yang aneh buat saya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun, Joko Widodo saat ini adalah orang yang tidak berpartai. Lalu pertanyaannya, untuk apa dia melakukan hal itu? Apakah ini untuk mendorong agar calon-calon kepala daerah dari KIMS itu kemudian bisa menang di wilayah tersebut ya? Ataukah ini lagi-lagi untuk menunjukkan bahwa dia lebih tinggi kekuasaan politiknya dibandingkan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini juga buat saya juga suatu hal yang aneh. Lagi-lagi karena dia sendiri berupaya untuk kemudian membangun partai politik. Saya beri contoh misalnya bagaimana dia mendorong anaknya yang bungsu, Kaisang Pangarep, untuk masuk ke dalam Partai Solidaritas Indonesia, dan 2 hari kemudian dia menjadi Ketua Umum partai tersebut. Dan pada pemilu legislatif 2024 yang lalu, itu Jokowi juga mengkampanyekan PSI sebagai partainya Jokowi. Walaupun demikian, kita tahu
PSI gagal untuk menjadikan para calon-calon anggota legislatifnya masuk ke dalam parlemen pusat atau DPR RI. Dia juga misalnya berupaya untuk mengambil alih Partai Golkar ya, dengan kemudian mendukung calon yang boleh dikatakan yang bisa diharapkan untuk menjadi orang kepercayaannya. Dan sekarang juga ada selentingan bahwa dia akan menjadi tokoh ataupun pendiri partai yaitu Projo. Tapi kita tahu ketua Projo saat ini sedang menghadapi suatu persoalan yang terkait dengan adanya judi-judi online yang kemudian dipertahankan di dalam jaringan komunikasi ya, di kementerian yang dulu menjadi tempat dia sebagai menteri. Nah, kita juga lihat ya, apa yang terjadi dengan Jokowi ini benar-benar sebuah anomali politik. Kenapa? Karena kita tahu lagi-lagi seorang tokoh politik yang besar ya di dalam sebuah partai politik itu tentunya memiliki suatu sense of belonging, rasa kepemilikan, memiliki suatu party ID atau identitas partai. Dari mana dia berasal dan kemudian dari mana juga dia mendapatkan dukungan untuk menjadi seorang pejabat publik. Nah, kita juga bisa lihat ya, bagaimana kemudian setelah dia selesai, bahkan sebelum dia selesai menjadi Presiden Republik Indonesia, dia sudah mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kebetulan calon wakil presidennya itu adalah anaknya sendiri, berhadapan-hadapan dengan calon yang berasal dari partainya sendiri, yaitu PDIP. Dan kita di dalam politik itu ada istilah bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu, dia adalah seorang tokoh politik yang freelancing belief ya, freelancing belief dan free willing style. Artinya dia tidak peduli kepada partai politik, tidak peduli kepada ideologi politik. Yang penting yang namanya partai politik itu bisa dia gunakan untuk kemudian menjadi alat bagi kekuasaan dia atau menjadi alat yang kemudian bisa digunakan untuk kendaraan politik dia. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan dia akan berbuat seperti itu? Dan apakah seorang tokoh politik yang seperti ini benar-benar bisa dijadikan sebagai guru bangsa bagi anak-anak generasi muda sekarang? Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini bisa dikatakan merupakan suatu pendidikan yang buruk bagi demokrasi di Indonesia dan juga suatu pendidikan yang menghalalkan segala cara, menghalalkan politik dia untuk kemudian meraih kekuasaan dan setelah itu dia meninggalkan partai politik itu. Apa yang ingin saya katakan di sini? Karena kalau kita ingin meraih suatu jabatan publik, itu adalah suatu hal yang boleh dikatakan yang memang sudah terpatri di negara ini, bahwa seseorang itu hanya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia jika orang tersebut didukung oleh sebuah partai politik atau kelompok partai politik. Tanpa itu, dia boleh dikatakan tidak mungkin menjadi calon presiden ataupun wakil presiden berasal dari kelompok independen. Berikan komentar Anda mengenai apa yang menjadi anomali politik Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.